Karena Uni Soviet sedang mengalami nuklir jarak menengah. Kalau kalian perhatikan, kira-kira apa yang menyebabkan berakhirnya Perang Dingin? Ternyata pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev itu diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis dengan kondisi perekonomian Uni Soviet yang stagnan dan penerimaan valuta asing yang terus menurun akibat turunnya harga minyak dunia. Jadi pada saat itu perekonomian Uni Soviet itu sedikit kacau. Karena Uni Soviet sedang mengalami kekacauan secara ekonomi, akhirnya Gorbachev mengeluarkan kebijakan Perestroika dan Glasnost. Perestroika itu nama lainnya adalah restrukturisasi, sedangkan Glasnost nama lainnya adalah keterbukaan. Perestroika itu memungkinkan lebih efektifnya sistem kota produksi, lalu juga memungkinkan kepemilikan swasta atas bisnis, serta membuka jalan bagi investor asing. Jadi tujuannya mengarahkan sumber daya negara ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif, bukan pembiayaan militer yang boros. Dan pada saat itu juga banyak investor-investor asing yang diizinkan untuk membuka perusahaan di wilayah Uni Soviet. Sedangkan Glasnost itu memungkinkan meningkatnya kebebasan pers dan transparansi lembaga-lembaga negara. Tujuannya untuk mengurangi korupsi dalam tubuh Partai Komunis, mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Komite Sentral, dan juga memungkinkan meningkatnya kontak antar warga Uni Soviet dengan warga dunia-dunia yang ada di Barat. Pada tahun 1987 dibuat Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah atau INF yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Isinya yaitu menghapus keberadaan semua senjata nuklir, rudal balistik, dan juga rudal jelajah dengan jarak antara 500 dan 5.500 km serta infrastrukturnya. Tapi kalau kalian perhatikan, pada tahun 2019 INF ini sudah mulai melemah, jadi perjanjian ini mulai dilanggar oleh kedua negara. Amerika pada saat itu menyatakan bahwa Uni Soviet atau Rusia yang melanggar perjanjian. Akhirnya perjanjian ini dianggap tidak lagi berlaku pada tahun 2019 atau Amerika menyatakan keluar dari perjanjian INF. Lalu apa dampaknya bila perjanjian INF ini tidak lagi berlaku? Maka tidak ada lagi kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan juga Rusia, sehingga ini bisa dikatakan sebagai awal dari perang dingin yang selanjutnya. Walaupun Donald Trump sendiri menyatakan bahwa Amerika memang menyatakan keluar dari perjanjian INF tahun 1987, tapi Donald Trump ingin mengadakan perjanjian yang baru, dan itu lebih melibatkan banyak negara, tidak hanya Amerika dan Rusia, karena kenyataannya saat ini yang punya senjata nuklir tidak hanya Amerika dan juga Rusia. Jadi Donald Trump ingin lebih berhati-hati. Nah, tahun 1989 bertempat di Moskow, Gorbachev dengan George Bush itu menandatangani perjanjian START 1 yang mengakhiri perlombaan senjata antara kedua negara. Tahun berikutnya, Uni Soviet mengalami kehancuran karena harga minyak dunia yang semakin menurun, sehingga anggaran militer mereka juga diturunkan drastis. Tahun 1990, pasukan Uni Soviet itu mundur dari perang Afghanistan. Dan tahun 1991, Gorbachev akhirnya mengizinkan reunifikasi antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jadi memang sejak November 1989 antara Jerman Barat dengan Jerman Timur itu sudah ada keinginan untuk bersatu. Tapi karena waktu itu kekuasaan Amerika dan Uni Soviet masih sama-sama kuat, jadi keinginan ini masih berusaha untuk ditahan. Tapi nanti seiring dengan melemahnya Uni Soviet, akhirnya Uni Soviet mengizinkan untuk penyatuan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, setelah Jerman Barat dan Jerman Timur itu diizinkan untuk bersatu, ternyata muncul juga revolusi-revolusi di wilayah lainnya, seperti di Rumania dan seterusnya. Kemudian, Gorbachev juga menanamkan paham yaitu Common European Home. Artinya, dia ingin semua tembok Berlin itu dihancurkan dan seolah-olah Eropa itu ada dianggap sebagai rumah bagi semuanya. 3 Desember 1989 dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George Bush itu secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah
berakhir. Dan setahun kemudian, dua negara tersebut mulai bermitra kembali atau berteman kembali dalam perang Teluk melawan Irak. Nah, selanjutnya Uni Soviet sendiri mengalami kehancuran, sehingga nanti 25 Desember 1991 Uni Soviet ini sudah tidak ada. Jadi mereka terpecah menjadi beberapa negara, dan negara yang paling besar dikenal sebagai Rusia. Apa sih dampak dari Perang Dingin? Kita membagi dampak Perang Dingin ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dampak bagi negara Uni Soviet itu sendiri. Rusia itu dinyatakan sebagai ahli waris utama dari Uni Soviet. Itu mereka langsung memotong pengeluaran militer mereka secara besar-besaran. Mereka juga melakukan restrukturisasi ekonomi yang menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet dan juga Rusia itu nanti banyak yang menganggur. Nah, reformasi yang dijalankan oleh Gorbachev itu mengakibatkan terjadinya resesi yang parah, dan itu lebih parah daripada yang terjadi di Amerika dan juga Jerman. Jadi nanti negara adik kuasa di dunia itu tinggal satu, yaitu Amerika. Rusia sendiri tidak dinyatakan lagi sebagai negara adik kuasa. Nah, apa dampak Perang Dingin bagi Amerika? Amerika menjadi satu-satunya negara adik kuasa atau adidaya yang ada di dunia. Tahun 1989, Amerika Serikat itu menjalin hubungan militer dengan 50 negara di luar Amerika. Dan dengan adanya hubungan itu, mereka memiliki sekitar 526.000 tentara di luar negaranya, di mana 326 diantaranya berada di Eropa dan 130.000 diantaranya itu berada di Asia. Perang Dingin juga menandai puncak pengembangan industri militer. Amerika Serikat tercatat mengeluarkan dana mencapai 8 triliun dolar Amerika, dan hampir 100.000 orang Amerika itu meninggal, terutama dalam Perang Korea dan juga Perang Vietnam. Lalu bagaimana dampak Perang Dingin terhadap negara-negara di dunia ketiga? Ternyata Perang Dingin ini menyebabkan banyak konflik baru di negara dunia ketiga, seperti perang antar negara, perang antar etnis, ataupun perang revolusi, seperti yang terjadi di Korea, Vietnam, termasuk di Indonesia. Nah, yang kedua, berakhirnya Perang Dingin itu telah membawa Eropa Timur pada era pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan jumlah negara demokrasi liberal. Yang selanjutnya, tapi banyak juga negara-negara merdeka ketika Perang Dingin itu berakhir tapi gagal mengisi kemerdekaannya, sehingga yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Afghanistan. Tapi ada juga nih dampak positif dari Perang Dingin terhadap negara dunia ketiga, yaitu mendorong perkembangan teknologi. Jadi teknologi-teknologi yang dikembangkan pada sektor militer itu mulai dikembangkan ke sektor-sektor yang lain, seperti misalnya teknologi di luar angkasa. Yang awalnya pengembangan satelit itu adalah untuk militer, mulai dikembangkan ke sektor yang lain, seperti untuk radar, televisi, sinyal HP, dan seterusnya. Nah, coba dong sekarang kalian tuliskan bagaimana sih persaingan-persaingan di bidang teknologi, terutama teknologi luar angkasa yang terjadi antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah, ternyata semakin lama dunia ini semakin pintar. Jadi kita mulai bisa menganalisis bahwa sebenarnya paham-paham komunis dan juga paham-paham liberal atau kapitalis itu masing-masing memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Para akademisi itu mulai menganalisis apa saja dampak positif dan negatif dari paham komunis dan juga kapitalis. Karena pada dasarnya persaingan dan permusuhan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet itu bukanlah dilandasi oleh cita-cita luhur seperti menegakkan HAM, tapi lebih bersifat ekonomis dan juga politis. Nah, lalu ada nggak sih dampak dari Perang Dingin ini terhadap Indonesia? Ternyata ada. Jadi selama Perang Dingin, Indonesia itu adalah salah satu negara yang baru merdeka. Dan pada saat itu kita menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, dipimpin oleh satu orang, yaitu presiden kita yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Dan ternyata Insinyur Soekarno ini dianggap lebih mengarahkan pandangan politiknya pada blok timur, jadi lebih kepada haluan komunis. Puncaknya adalah pada saat dia dicap sebagai PKI. Jadi saat itu PKI dianggap mendominasi di Indonesia. Dan salah satu buktinya didirikannya adanya poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, dan Phnom Penh. Nah, itu dia penjelasan saya tentang Perang Dingin.
Semoga kalian bisa paham dan bisa mempelajarinya lebih lanjut. Jangan lupa modulnya dikerjakan. Sampai jumpa pada saat pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Karena Uni Soviet sedang mengalami konflik jarak menengah, kalau kalian